salam dan bahagia. Selamat datang di tugas koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya Papi Gacayanti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jombang. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran khusus pada tugas ini adalah calon guru penggerak membuat kesimpulan atau sintesis dari keseluruhan materi yang didapat dengan beraneka cara dan media. Yang kedua, calon guru penggerak dapat melakukan refleksi bersama fasilitator untuk mengambil makna dari pengalaman belajar dan mengadakan metakognisi terhadap proses pengambilan keputusan yang telah mereka lalui dan menggunakan pemahaman barunya untuk memperbaiki proses pengambilan keputusan yang dilakukannya. Bacalah kutipan ini dan tafsirkan apa maksudnya. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Bob Talbert. Dari kutipan di atas, apa kaitannya dengan proses pembelajaran yang sedang Anda pelajari saat ini? Dari kutipan Bob Talbert di atas menjelaskan bahwa mengajarkan dan menumbuhkan kemampuan akademik murid adalah hal penting, namun membentuk karakter dan moral lebih penting. Pemberdayaan potensi murid diarahkan untuk membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat sekitarnya. Kaitannya antara kutipan tersebut dengan proses pembelajaran yang sedang saya pelajari saat ini adalah sebagai seorang pemimpin, saya harus mengedepankan etika sebagai dasar dalam pengambilan keputusan karena bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal. Selain itu, keputusan yang saya ambil haruslah berpihak pada murid dan bertanggung jawab. Bagaimana nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan dapat memberikan dampak pada lingkungan kita? Terdapat 3 prinsip yang kita anut dalam pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, berpikir berbasis akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Penggunaan prinsip-prinsip tersebut dalam pengambilan keputusan disesuaikan dengan kondisi yang kita hadapi. Namun, apapun prinsip yang digunakan, haruslah bersumber dari nilai-nilai kebajikan universal yang berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga nantinya keputusan yang diambil akan memberikan dampak positif bagi lingkungan kita. Bagaimana Anda sebagai seorang pemimpin pembelajaran dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dalam pengambilan keputusan Anda? Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, saya dapat berkontribusi pada proses pembelajaran murid dengan menanamkan prinsip dan etika dalam setiap aspek pengajaran dan pengambilan keputusan. Ini berarti tidak hanya memberikan pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga membimbing murid dalam memahami pentingnya nilai-nilai seperti integritas, tanggung jawab, dan kepedulian. Melalui keputusan yang saya ambil dan sikap yang saya tunjukkan, saya memberikan contoh nyata tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Anda, apakah maksud dari kutipan ini jika dihubungkan dengan proses pembelajaran yang telah Anda alami di modul ini? Jelaskan pendapat Anda. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. George Wilhelm Friedrich Hegel. Pada kutipan Hegel menekankan tujuan pendidikan adalah membentuk karakter. Jika dihubungkan dengan pembelajaran yang telah saya alami pada modul ini, yaitu mengajarkan kita bagaimana kita menjadikan murid-murid atau individu berperilaku etis melalui pengambilan keputusan yang bersumber pada nilai kebajikan universal. Bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin? Filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Trilokanya yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani memiliki makna yang mendalam, dapat dijadikan sebagai landasan dalam setiap pengambilan keputusan, yaitu keputusan yang selalu berpihak pada murid dan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan seharusnya dapat memberikan teladan yang dapat ditiru, mampu memberdayakan dan membangun kerukunan, menyemangati orang lain,
memiliki kekuatan demi memperbaiki kualitas diri, mampu mempengaruhi dan mendorong semangat meningkatkan kualitas agar menjadi lebih baik. Bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh pada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan. Nilai-nilai yang kita anut akan mempengaruhi prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Misalnya, jika nilai yang kita anut adalah keadilan, maka keputusan yang kita ambil akan lebih condong untuk memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil. Sedangkan nilai-nilai seperti integritas dan empati juga mempengaruhi bagaimana kita membuat sebuah keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi pengambilan keputusan dengan coaching. Materi pengambilan keputusan memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan coaching. Melalui proses coaching akan terjadi pengambilan keputusan. Keputusan tersebut akan lebih efektif karena diambil dari potensi seorang coachee, sehingga dapat dipertanggungjawabkan yang akan mendorong terwujudnya well-being dalam ekosistem sekolah. Pengaruh aspek sosial emosional guru pada pengambilan keputusan. Seorang guru yang menyadari dan mengelola aspek sosial emosionalnya dengan baik, mereka akan membuat keputusan yang lebih empatik dan adil, khususnya pada kasus dilema etika. Kesadaran sosial emosional membantu guru memahami dan mempertimbangkan dampak keputusan mereka terhadap kesejahteraan muridnya dan rekannya. Studi kasus dan nilai-nilai yang dianut seorang pendidik. Pada studi kasus yang terfokus pada masalah moral atau etika, nilai-nilai yang dianut seorang pendidik yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Dengan berpegang teguh pada nilai tersebut, maka sebuah keputusan yang diambil diharapkan dapat dipertanggungjawabkan. Dampak pengambilan keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan yang tepat tentunya akan berdampak positif pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Pengambilan keputusan yang tepat harus dilakukan dengan cara yang tepat pula, disesuaikan dengan situasi yang terjadi dengan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal, berpihak pada murid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat keputusan yang diambil sudah tepat, maka akan terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Tidak ada lagi pihak yang merasa dirugikan, semua akan mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Tantangan pengambilan keputusan dalam dilema etika. Tantangan yang saya hadapi ketika pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika yaitu timbulnya perasaan tidak enak karena tidak dapat memuaskan semua pihak dan munculnya konsekuensi dari keputusan tersebut. Tetapi apabila kita berpedoman pada 4 paradigma, 3 prinsip, serta mengikuti 9 langkah pengambilan keputusan dapat meminimalkan perasaan yang tidak nyaman tersebut dan keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaruh pengambilan keputusan terhadap pembelajaran murid. Keputusan yang tepat akan memastikan bahwa metode pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan potensi murid. Ini akan membantu dalam menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan dapat memerdekakan murid serta mendukung pencapaian murid. Pengaruh keputusan pemimpin terhadap murid. Keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran akan membawa dampak pada murid, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini akan menjadikan role model tentang apa dan bagaimana kelak murid-murid berpikir dan bertindak. Gambaran ini menjadikan dasar bahwa pengambilan keputusan oleh seorang pendidik haruslah tepat, benar, dan bijaksana. Kesimpulan dan keterkaitan modul ini dengan modul lainnya. Pada modul ini, memperdalam pemahaman tentang pengambilan keputusan yang etis serta prinsip-prinsip dan paradigma yang mendasarinya. Ini terkait dengan pembelajaran sebelumnya yang menekankan pentingnya nilai-nilai dan prinsip dalam membuat keputusan yang adil dan efektif. Selain itu, keterkaitan materi ini dengan materi sebelumnya yaitu pengambilan keputusan sebaiknya mengacu pada berpihak pada murid, nilai-nilai kebajikan, bertanggung jawab, dan
berpedoman pada filosofi Ki Hajar Dewantara dengan pratap trilokanya yaitu Ing Ngarsa Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Selanjutnya, pemahaman konsep dan kejutan. Memahami konsep dilema etika, 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan memberikan wawasan baru bagi saya tentang bagaimana kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Beberapa aspek seperti kedalaman analisis dan penerapan prinsip mungkin lebih kompleks dari apa yang sudah saya pikirkan sebelumnya. Hal-hal yang menurut saya di luar dugaan, yaitu ternyata pengambilan keputusan bukan hanya didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan semata, namun sangat diperlukan adanya paradigma, prinsip, dan langkah-langkah pengujian pengambilan keputusan agar keputusan tersebut tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pengalaman sebelumnya dan perbedaan. Sebelum mempelajari modul ini, dalam pengambilan keputusan, saya biasanya memanfaatkan prosedur yang sudah ada di sekolah dengan cara berkomunikasi dengan pihak terkait seperti guru, wali kelas, guru BK, dan kepala sekolah untuk membahas permasalahan yang dihadapi. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menerapkan analisa berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Perbedaannya adalah setelah saya menggunakan metode ini, dalam pengambilan keputusan saya menjadi lebih hati-hati dan tidak terburu-buru. Selain itu, pihak yang terlibat menjadi merasa dihargai dan memberikan kontribusi sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dampak dan perubahan setelah mempelajari konsep ini. Mempelajari konsep ini telah memberikan dampak yang sangat besar dalam pendekatan yang lebih sistematis dan reflektif dalam pengambilan keputusan. Sedangkan perubahan yang saya rasakan yaitu yang pertama, berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Yang kedua, mempunyai pola yang teratur dalam menganalisa sebuah masalah. Dan yang terakhir, meningkatkan empati pada diri saya sendiri untuk memahami permasalahan yang terjadi pada orang lain. Dan selanjutnya, pentingnya modul ini bagi seorang individu dan sebagai seorang pemimpin. Modul ini sangat penting karena membantu memahami bagaimana prinsip dan nilai yang mempengaruhi pengambilan keputusan, baik secara individu maupun sebagai pemimpin. Ini mendukung pembuatan keputusan yang lebih etis dan berdampak positif dalam konteks pendidikan dan manajemen. Demikianlah tadi pemaparan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam dan bahagia.